Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Antrean panjang kendaraan yang terlihat di hampir semua SPBU di tengah kencangnya wacana kenaikan harga BBM subsidi merupakan cerminan buruknya komunikasi publik di kalangan pemerintah. Apabila para pejabat publik mampu menyampaikan komunikasi publik yang tepat terkait dengan harga BBM subsidi, maka gejolak aksi panic buying tidak perlu terjadi. Sejak Presiden Joko Widodo menyampaikan kondisi ketahanan fiskal yang semakin terbebani oleh subsidi BBM di sidang MPR, DPR, dan DPD pada 16 Agustus lalu, pemerintah tidak pernah menyampaikan secara terbuka bahwa pemerintah berniat ingin menaikkan harga BBM subsidi. Pemerintah hanya membeberkan sejumlah data yang menjelaskan bahwa BBM subsidi yang ada saat ini lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Di tengah beragam spekulasi tentang kenaikan harga BBM, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melakukan blunder dengan mengatakan Presiden akan segera mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Pernyataan Luhut ini kemudian dikritik karena memicu kepanikan di masyarakat. Sejumlah warga yang takut harga BBM segera naik, kemudian berbondong-bondong mendatangi SPBU untuk membeli BBM. Sementara Menteri SDM yang berperan sebagai leading sektor dalam hal kebijakan BBM justru bungkam seribu bahasa. Dampak dari miskomunikasi ini kemudian diredam oleh Presiden dengan menyatakan bahwa kenaikan harga BBM masih dihitung dan dirumuskan secara hati-hati. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh ngitung betul sebelum diputuskan. Buruknya komunikasi publik terkait kenaikan harga BBM mendapat sorotan dari DPR. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyesalkan lambatnya pemerintah dalam mengambil keputusan. Padahal DPR sudah memberikan lampu hijau terkait kenaikan harga BBM. Bukan minggu depan BBM akan naik. Semua sekarang antri di pom bensin SPBU karena memang terjadi kesenjangan harga. Kalian lihat aja, RON 90 tuan Pertalite. Harganya kan di kita dijual 7.650. Lihat di BBM lain, itu dijual udah 12.500. Pertamax misalnya RON 92, di kita dijual 12.500. Lihat aja di pom bensin lain udah 17.000 dan seterusnya. Pemerintah telah memberikan bantalan sosial berupa bantuan langsung tunai serta bantuan upah untuk menjaga daya beli masyarakat jika terjadi guncangan. Penerima BLT akan mendapatkan Rp600.000 untuk masa 6 bulan. Namun, lagi-lagi kebijakan ini dipertanyakan karena pemerintah tidak menyebutkan bahwa bantalan sosial ini ditujukan untuk meredam dampak dari kenaikan BBM subsidi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, panic buying hingga penimbunan adalah ekses dari lemahnya komunikasi publik pejabat pemerintah. Masyarakat seorang dibiarkan menebak-nebak sendiri wacana kenaikan harga BBM yang disampaikan jajaran pemerintah. Mengapa sampai keluar pernyataan-pernyataan yang memantik kekhawatiran masyarakat dan kenakalan spekulan? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam, Mas Apam. Malam, ya Sylvia. Mas Apam, apakah menggantungnya wacana kenaikan harga BBM malah berdampak negatif bagi masyarakat? Iya, ini kan begini loh, model begini sudah puluhan tahun, 30-40 tahun lalu begini, ketika ada disparitas harga. Nah, memang ini ada persoalan yang mendasar bahwa yang membahas ini dan menyampaikan ke publik pertama kali kan Menko Marinvest, yang sebetulnya tupoksinya tidak ada di urusan BBM ini. Harusnya kan Menteri SDM atau katakan Menteri Kominfo lah yang urusan komunikasi. Nah, di sini kelihatan memang antara koordinasi dengan komunikasinya agak berantakan ini. Sehingga membuat masyarakat panik yang memang masyarakat Indonesia sudah pada dasarnya itu selalu melakukan
antrian panjang berjam-jam. Padahal kan juga nantinya juga harus membayar harga yang sama gitu ya. Nah, padahal mereka juga yang punya kendaraan, punya beda paling ratusan ribu, ya itu yang konsekuensinya. Tapi sekali lagi komunikasi untuk kebijakan yang makro begini ini harus betul-betul ditata dengan baik. Menteri jangan celometan masing-masing gitulah. Karena ini kan akhirnya kan ditengahi oleh Presiden, masih dihitung gitu ya. Ini yang membuat persoalan karena asumsi dari pemahaman pernyataan Pak Luhut itu ya masyarakat pikir 1 September pasti akan naik. Makanya 31 itu pada antri. Ini belum lagi ketambahan sekarang hoax di beberapa media sosial, udah tambah kacau lagi. Oke, jadi Mas, apa menurut Anda komunikasi yang baik itu harusnya bagaimana? Jangan banyak menteri yang bicara, satu menteri saja yang memang terkait dengan ini, misalnya Menteri ESDM, supaya tidak membingungkan. Apakah begitu? Iya, harusnya satu saja. Kan kalau Pak Luhut itu tupoksinya bukan mengurusi SDM, memang ada di bawah kementeriannya. Tetapi kan yang bertanggung jawab sebetulnya berdasarkan Kepres saat diangkat oleh Presiden pada awal kabinet kan masing-masing punya Kepres tuh. Nah, tugasnya adalah tugas Menteri SDM kalau mau mengumumkan atau Menko Kominfo lah yang soal, karena ini soal informasi komunikasi ya. Kalau Pak Luhut kan Menko, ya sebaiknya tidak. Tapi kan Pak Luhut mendapatkan puluhan penugasan langsung dari Presiden. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan saya kalau sudah akan memberikan pengumuman yang strategis seperti ini. Mas Apam, tapi bisa tidak kita melihatnya dari segi memang mungkin sebaiknya memang dicicil ya pengumuman itu supaya masyarakat bisa bersiap-siap mengambil ancang-ancang. Bisa tidak kita berpikir seperti itu atau justru itu kontraproduktif? Ya sudah, memang sudah dicicil. Sebetulnya kan sudah disampaikan beberapa menteri, sudah ramai sejak Agustus persoalan subsidi yang melebihi pagunya, dan kalau tidak dinaikkan atau harga minyak dunia belum turun juga, itu akan kelebihan dan Oktober itu habis. Nah, ini kan yang membuat banyak menteri lalu bersidang, Menteri Keuangan juga dari situ, Menteri BUMN dan sebagainya, lalu menetapkan itu. Nah, tanda-tanda bahwa akan kenaikan itu cukup saja, tapi ketika belum selesai menghitung, jangan dulu ada yang mengumumkan. Ini kan tadinya kan mau pakai itu tuh pembatasan, pakai My Pertamina, itu kan nggak ada kabarnya. Saya setiap kali saya tanya pada Ketua BPH Migas, kapan? Belum Pak, belum ada dari Presiden. Saya tanya lagi, belum, tiba-tiba berubah, oh naik. Nah, hal-hal semacam ini seharusnya ada kementerian, dalam hal ini tentu Menteri SDM, karena selama ini Menteri SDM tidak ada suaranya nih saya lihat, sama sekali tidak ada. Nah ya, jadi itu harus dipastikan apa urut-urutannya. Kalau naik, ini kemungkinan naik tapi masih dihitung. Akhirnya kan Presiden bicara itu. Oke, akhirnya memang harus Presiden lagi yang menjelaskan itu dengan ini ya, dengan betul-betul clear. Oke, Mas Apam, di tengah wacana kenaikan harga BBM, Pertamina justru menurunkan harga BBM non-subsidi ya. Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamadex. Penurunan ini semakin membingungkan masyarakat nggak? Harusnya tidak ya, masyarakat kelas yang bisa membeli kendaraan kan harusnya juga paham, apalagi banyak media sosial. Kan begini, harga crude oil kan ini mulai turun di bawah 100 ya, menurut data-data Bloomberg dan sebagainya. Tentunya karena harga BBM non subsidi itu mengikuti hitung-hitungan, ada hitungannya sendiri dengan MOPS dan sebagainya, itu tentu dia harus turun. Kalau tidak turun itu salah, karena harga di luar sudah turun. Nah, kalau yang subsidi kan tidak bisa begitu, karena ini harus didiskusikan dengan DPR dan sebagainya. Oke, satu lagi Mas Apam, sebetulnya selain mensosialisasikan soal rencana kenaikan BBM, ada hal penting lain, yaitu bagaimana pemerintah bisa mengedukasi masyarakatnya supaya memang betul-betul yang mengonsumsi BBM bersubsidi adalah mereka yang memang betul-betul berhak. Nah, menurut Anda apakah itu sudah dijalankan? Ya, sudah, tetapi penegakan hukumnya tidak ada. Contoh, yang paling banyak menghabiskan subsidi itu, baik solar maupun Pertamax, dulu ada premium itu, adalah yang dilarang. Misalnya Pak, truk-truk di perkebunan, truk-truk di pertambangan, dan mobil-mobil yang agak mewah. Mereka mengisi semua. Nah, tapi siapa yang melakukan tindakan? Karena truk dan tambang itu yang punya di pundaknya ada bintangnya, ya kan? Kemudian siapa yang berani menegur truk itu di SPBU tidak mengambil
BBM subsidi. Tidak ada dan tidak ada yang berani. Nah, disitulah bocornya banyak sekali BBM bersubsidi. Tapi kan yang harus menanggung semua rakyat. Ini yang menurut saya, ini sudah berulang puluhan tahun. Jadi tidak pernah berani itu dilakukan. Karena itu tadi, di pundaknya punya bintang semua atau punya otot. Nah, ini yang menurut saya harus kita lakukan. Karena kalau tidak, dengan sistem disparitas harga begini, tidak bisa kalau tidak ada sanksinya. Mobil-mobil yang harganya di atas 200 juta saja masih pakai bensin bersubsidi. Nah, ini kan yang menurut saya kalau beli itu harusnya kita beli subsidi itu agak malu gitu ya. Waduh, kok saya beli ini, harusnya beli yang lain. Itu kan kita bisa beli mobil yang harusnya bisa membiayai untuk operasi dan perawatan. Oke, terima kasih Mas Agus Pambagio telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.